Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat melanjutkan pengajian umum kita membaca kitab Al-Mursyidul Amin, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumiddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Makin kita lanjut ke halaman 72. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul layali wal ayyamil fadilah. Menjelaskan malam-malam dan hari-hari yang utama. Ya. Malam nepi si utama, hari-hari apa yang utama. Wal ayyamu qad sabaqa dzikruha. Hari-hari yang memiliki keutamaan itu sudah berlalu sebutannya. Sudah diterangkan beberapa waktu yang lalu mengenai hari-hari yang memiliki keutamaan. Misalnya Yaumu Arafah, hari Arafah, Yaumu Ramadan, hari Ramadan, Yaumul Jum'ah, hari Jumat, ya, dan seterusnya. Makin malam-malam apa yang memiliki keutamaan. Ammal layali, adapun malam-malam yang utama, fa khamsa asyrata, jumlahnya 15. Ya. Ada 15 malam yang memiliki keutamaan. Wahya, dan dia autarul ashril akhir min Ramadan. Malam-malam ganjil, autar, ya. Jamak dari witrun. Malam-malam ganjil pada 10 yang terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ya. Dulu kita selalu berusaha menghidupkan 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan dengan qiyamul lail. Kalau tadarrus itu setiap malam. Tapi qiyamul lail dengan kita tahajud berjamaah, juga beriktikaf, ya, di Masjid Baitur Rahman, di Masjid Ar-Raisiyah. Tapi sayang sekali pada bulan Ramadan yang kemarin tidak bisa kita lakukan karena COVID-19 atau virus corona yang menjadi penghalang dan penghambat untuk kita melakukannya. Mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan yang akan datang, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa melaksanakan qiyamul lail pada 10 malam yang terakhir daripada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian walailatus sabi'a asyara min Ramadan.
malam 17 daripada bulan suci Ramadan. Fahiya lailatun sabihatun, maka dia malam 17 Ramadan itu malam yang bersinar. Ya, malam yang bersinar, yaumal furqan, hari pembeda antara yang hak dan yang batil, yaumal taqal jam'an, pada hari di mana bertemunya dua pasukan, pasukan muslim dan pasukan kafir Quraisy. Fihi kanat waq'atu badrin, pada 17 Ramadan itu terjadinya perang Badar. Ya. Nah, jadi malam 17 Ramadan itu juga malam yang memiliki keutamaan. Wa ammal layalil ukhar, adapun malam-malam yang lain, fa awwalu lailatin minal muharram, malam pertengahan daripada bulan Rajab, daripadanya yaitu bulan Rajab. Jadi malam tanggal 15 Rajab. Wa lailatu sab'in wa ishrina minhu, dan malam 27 daripadanya bulan Rajab. Wa hiya lailatul mi'raj, dan dia adalah malam terjadinya Mi'raj. Wa fiha salatun ma'suratun, dan padanya terdapat salat yang diterangkan oleh riwayat. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil 'amili fi hadhihi al-lailati, bagi orang yang beramal pada malam ini 27 Rajab, hasanatu mi'ati sanatin, ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan 100 tahun. Faman shalla fiha isnaya asyrata raka'atan, barang siapa yang salat padanya 12 rakaat, yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab, dia membaca pada tiap-tiap rakaat surah Al-Fatihah, wa surat Qaf, dan membaca surah Qaf, yatashahhadu fi kulli rak'atain, dia duduk tasyahud pada tiap-tiap daripada 2 rakaat, wa yusallimu fi akhirihinna, dan dia salam pada yang terakhir daripadanya. Jadi 12 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Summa yaqul, kemudian dia berdoa atau berkata, berzikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mi'ata marrah, 100 kali. Wa yastaghfiru mi'ata marrah, dan dia beristighfar 100 kali. Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata marrah, dan dia bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Wa yad'u li nafsihi ma syaa, dan dia berdoa untuk dirinya sendiri apa yang dia inginkan, min amri dunyahu wa akhiratih, daripada urusan dunia dan akhiratnya. Wa yusbihu shaiman, dan di waktu paginya dia berpuasa. Fa innallaha ta'ala yastajibu lahu du'aahu kullah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengabulkan baginya doanya semuanya. Illa an yakuna fi ma'siyatin, kecuali bahwa ada doanya itu pada urusan kemaksiatan. Ya. Nah, ini sholat 12 rakaat pada malam 27 Rajab. Sekedar tenauk doang ini. Tetapi tidak perlu kita amalkan karena ada khilaf dalam masalah ini. Ya, dalam kitab yang biasa kita jadikan rujukan, kitab I'anatul Talibin,
ini tidak dianjurkan, ya. Biasa kita acuan kitab I'anatul Talibin karena hadis-hadisnya dhaif. Jadi cukup kita mengetahui saja, ya. Cuman dalam I'anatul Talibin ini tidak dianjurkan kepada kita. Makanya tidak ada kita mengamalkan yang seperti ini. Begitu juga dengan penjelasan berikutnya. Wa amma lailatun nisfi min Sya'bana, adapun malam nisfu Sya'ban, fa fiha mi'atu raka'atin, maka di dalamnya itu ada salat 100 rakaat, fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab, pada tiap-tiap rakaat membaca Al-Fatihah, wa suratul Ikhlas 10 marrat, dan membaca suratul Ikhlas 10 kali. Nah, ini juga khilaf, ya, di dalam kitab I'anatul Talibin tidak dianjurkan untuk kita salat pada nisfu Sya'ban. Makanya kegiatan kita pada nisfu Sya'ban itu hanya membaca surah Yasin, tidak ada kita sholat 100 rakaat ini, ya. Nah, tetapi kalau kita melihat ada orang yang mengamalkannya, pada malam 27 Rajab dia sholat 12 rakaat dengan membaca ayat-ayat yang tadi dan zikir-zikir yang tadi, ya inilah alasannya, ya. Begitu juga kalau kita melihat ada orang yang sholat nisfu Sya'ban, ya, 100 rakaat, ya inilah alasannya, ya. Cuma kita dari tuan guru kita tidak dianjurkan, karena di dalam kitab I'anatul Talibin ini memang disebutkan tapi tidak dianjurkan untuk kita mengamalkannya, ya. Cuman malam 27 Rajab, malam nisfu Sya'ban, tetap dia memiliki keutamaan, ya. Ya, kita isi dengan amalan-amalan yang biasa, yang dalil-dalilnya lebih jelas, lebih kuat, yang lebih umum sifatnya. Seperti zikrullah itu kan kapan saja itu dianjurkan, ya. Membaca Al-Quran itu kapan saja dianjurkan, apalagi pada malam yang memiliki keutamaan, ya. Wa yustahabbu 'alal khususi, dan disunnatkan secara khusus, ihya'u lailatil aidain, menghidupkan 2 malam daripada Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Menghidupkannya dengan takbir, menghidupkannya dengan amal ibadah dan amal-amal kebajikan yang sudah ada dalil-dalilnya secara umum, seperti zikrullah, kita bersilaturahim, kita bersedekah, kita bertilawatul Quran, ya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man ahya lailatal aidain, barang siapa menghidupkan 2 malam daripada Idul Fitri dan Idul Adha, lam yamut qalbuhu, tidak pernah mati hatinya, yauma tamutul qulubu, pada hari di mana hati itu biasanya mati. Jadi ini mate atente ketika kita menghidupkan malam daripada Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Tapi menghidupkannya ini dengan kegiatan ibadah. Banyak-banyak berzikir, i'tikaf di masjid, takbir, tilawatul Quran, ya. Munite je hidup getis mercon, ya. Sampai kemong telingan. Bukan begitu menghidupkannya, ya. Itu mercon niki, di samping mengganggu orang lain, apalagi ada orang tua yang sakit, bayi-bayi yang baru bisa tertidur, ya Allah, target ya. Ya, ada dengan si jantongan.
juga terjadi idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ya. Menyia-nyiakan harta. Nanti kita berulang-ulang orang membunyikan petasan itu, kan banyak dia membeli. Berarti banyaklah uang yang keluar. Andai uang itu kita berikan kepada anak yatim, betapa bergembiranya. Anak yatim dikasih 100.000 atau 50.000, luar biasa gembiranya. Ya. Inna fil jannati daron yuqalu lahu darul farah la yadkhuluha illa man farraha yatamal mu'minin. Di dalam surga ada satu istana diberi nama Darul Farah, istana kegembiraan. Tidak ada yang bisa memasuki istana kegembiraan itu kecuali orang-orang yang menggembirakan anak-anak yatim. Ya, apalagi pada malam Idul Fitri, Idul Adha, kita menggembirakan anak yatim luar biasa. Anak yatim dikasih uang pada malam Idul Fitri, Idul Adha, kegembiraannya melebihi kalau diberikan di malam-malam yang lain. Ya, afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Amal yang paling utama menggembirakan atau memasukkan rasa gembira ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ya, oleh karena itu kita berharap setiap Idul Fitri, Idul Adha, ya, uang yang semestinya dipakai membeli petasan dialihkan kepada anak-anak yatim. Luar biasa. Kita membeli istana di dalam surga Darul Farah. Harganya murah. Ya, dan kita telah melakukan afdalul a'mal, amal yang paling utama. Tetapi kalau dibelikan petasan, Masya Allah, luwek dengan terkejut, luwek dengan kaget, dan luwek doa-doa yang tidak baik diarahkan kepada yang membunyikan petasan-petasan itu. Ya. Nah, ini menghidupkan dua malam Idul Fitri dan Idul Adha supaya kita tidak salah kafrah. Ya. Al-babul hadi ashar, bab yang ke-11, fi adabil akli wasyurbi, pada adab makan dan minum. Makan minum diatur oleh agama kita. Arak tata cara yang dianjurkan. Arak adab-adabnya. Wa yambaghi an yakuna akluka, sepantasnya lah bahwa ada engkau memakan itu ala niyatit taqawi bihi, di atas niat supaya kuat dengannya, ala ta'atillahi ta'ala, atas berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Ini niatnya berkeluaran, Bapak Ibu. Ante terkuat beribadah, ante terkuat melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya. Berpahala itu. Berkeluaran dengan niat ante terkuat beribadah. Ya. Wa yambaghi an yakuna akluka, sepantasnya bahwa ada engkau memakan itu ala niyatit taqawi bihi ala ta'atillahi ta'ala wa ibadatihi, di atas niat agar kuat dengan makanan itu atas berbuat taat kepada Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya. Ya. Ba'da kaunihi halalan, sesudah keadaan dari makanan kita itu juga halal. Ala ma sayati dzikruhu, berdasarkan apa yang akan datang penyebutannya. Nah, jadi makanan teniki harus halal,
Kemudian ketika memakannya itu kita niatkan agar kita kuat berbuat taat kepada Allah dan agar kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, berfirman Allah taala, ya ayyuhar rusulu, wahai sekalian rasul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Makanlah di antara makanan yang baik-baik dan beramallah dengan amal yang soleh. Nah, jadi makanan yang kita makan ini dia harus thayyibat, yang baik, artinya yang halal dan juga yang menyehatkan. Kemudian tujuan daripada makan yang baik itu adalah ante bisa beramal soleh, ya. Karena tubuh kita menjadi kuat untuk melakukan amal-amal yang soleh. Ini harus dirangkaikan ayat niki supaya kita jangan hanya makan saja tapi tidak menindaklanjutinya dengan amal yang soleh. Selesai makan orang sholat, kita tidak sholat. Selesai makan orang mengaji, kita tidak mengaji. Kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Makanlah engkau dari yang baik-baik dan selanjutnya beramal soleh. Sebagai rasa syukur kita menerima rezeki berbentuk makanan, ya kita beramal soleh, ya, melakukan amal ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya. Wa idza kana akluka lillahi, dan jika adalah engkau memakan itu karena Allah, fahuwa jadirun, maka dia pantas an tuqaddima alaih, dengan bahwa engkau mendahulukan atasnya makanan itu ghuslal yadi, mencuci tangan. Jadi rangkaian makanan teniki karena Allah ante tembiso ime terlebih dahulu ghuslul yad. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-wudu'u qabla at-ta'am yanfi al-faqra. Ya, mencuci tangan sebelum memakan makanan bisa menghilangkan kefakiran. Wa ba'dahu yanfil lamam, dan mencuci tangan sesudah memakan makanan bisa menghilangkan kegilaan, ya, dek tergila-gilaan. Jadi al-wudu' letene maksudnya adalah wudu secara bahasa, dekna wudu secara istilah. Amun wudu secara istilah ya maraknya berwudu sebelum kita sholat. Tapi wudu di sini maksudnya wudu secara bahasa, yaitu ghuslul yadain, membasuh dua tangan. Ya. Nah, jadi mencuci tangan ini perintah dari Nabi ente, ajaran dengan Nabi ente. Mun laksana ya kita mendapatkan ganjaran pahala. Jadi jangan dikira mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan ini perkara biasa-biasa. Nabi ente penajaran. Mun ajaran Nabi ente kita laksanakan, kita mendapatkan pahala. Lalu kadang-kadang pen hajat dek na tolong ang itu. Sidut tolong ang itu. Lebih utama kita menggunakan tangan untuk memakan itu, walaupun tidak terlarang menggunakan sendok. Ya, mencontoh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dia mantep berani ya memakan makanan karena belum ada wadah untuk cuci tangan, lupa gawe. Akhirnya air gelasan itu ya robek-robek teh. Lalu dengan seadanya kita menggunakan piring kosong di situ. Padahal ini ajaran Nabi. Nah, mudah-mudahan
Si berhajat-hajat piran je ni untuk rawah ngombe ini, pejuluk ini tak lupa ini. Air apa rana? Air telak. Ya. Bahkan kita kalah dibanding gubuk luar. Amun kita kan satu dulang yang biasanya 4 atau maksimal atau minimal 3 orang, seket air telak ni. Satu keroyok tetakat telu. Ya. Amun lihat luar, ya, pira je barang tu berkembul, satu orang satu air tempat mencuci tangan itu. Ya. Berapa banyak tamu seperti itu sudah banyaknya. Ane bau ngenoang pun. Karena ini ajaran Nabi mencuci tangan ini. Kalau menyulitkan terlalu banyak wadah untuk cuci tangan, nah, seperti yang pernah tiang beli di Batam dan tiang bawa ke sini tapi jumlahnya terbatas, ya, marak sikaduntel, Mas Mutiara ada ceret, ya, tapi ceret itu ada wadahnya di bawah tempat kita menjatuhkan air bekas kita mencuci tangan, sehingga semua teman kita berkembulan ini mendapatkan air yang baru untuk mencuci tangan karena menggunakan ceret. Tapi ceret itu ada tempat dia manggong, ya, ada wadahnya. Ini perlu kita kreatif untuk bisa melaksanakan ajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mencuci tangan itu maksudnya kan supaya dia bersih. Bisa dibayangkan kalau satu wadah, apalagi mangkok kecil, airnya juga sedikit. Sama dengan tata cara makan itu kan, dan yang itu ngelongkan tahu jangan, terus itu ngelongkan gitu. Khuz mimma yalika. Ambil mana yang terdekat. Ya. Susah teh si terdekat itu JJ doang tuh no. Mulut-mulut no kan kadang luar campuran itu antara jajan dengan lauk pauk makanan itu. Kadang posisi tokol teh no ada nasi tapi di depannya no jajan-jajan semua no tahu anu. Nah ini perlu diaturkan, sahibul hajat perlu mengatur itu. Ya. Khuz mimma yalika, ambil mana makanan yang terdekat. Ini perlu kreativitas. Yang lain Malaysia ada meja makan, mejanya marak niki, terus atasnya arak meja bundar yang bisa muter, ya. Sehingga munu tahu tahu makanan, misalnya udang yang kita inginkan ada di sebelah sana, dia tulang ngelongkan, tinggal kita tarik, maka wadah yang bundar itu akan muter, datang tiba itu. Tidak perlu kita melongkan, ya. Coba ini yang tukang-tukang kayu, ya, dibikinkan kita, ya. No, arah berjual. Ini promosi nih, jemaat yang beli pertama. Jadi tinggal kita tarik saja. Ini beberapa kali dipakai oleh Sahibul Bait waktu tiang di Malaysia. Cuman tiang pernah kecewa, ya, karena tiang paling demen tiang udang si belik, ya, dia lobster, udang windu lagu belik geti. Nah wah lek julun tiang tahu ni, ya, telatan tiang bait sekecil no narik ya ketuk di bait tu. Tiang ketuk kan tak boleh balik. Ya. Nah, melene dia terkanggu kejap no. Ya. Tiang kejap sekecil wah hilang. Udangnya sisa satu. Nah ini untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran Nabi ente ya perlu usaha yang maksimal. Ya. Nah, sekarang ini yang paling pertama ini adalah Nabi ente berkata cuci tangan sebelum makan menghilangkan kefakiran, cuci tangan sesudah makan menghilangkan kegilaan. Artinya fadilah yang besar mencuci tangan ini. Dan mencuci tangan ini supaya dia bersih.
Kita pikirkanlah bagaimana caranya supaya tamu kita yang mencuci tangan itu bisa bersih tangannya. Wa yanbaghi an yakuna 'ala sufrati, dan sepantasnya bahwa ada memakan makanan itu 'ala sufrati, di atas sufroh. Bahasa nanti itu kan besaprah, ya, ngedu tiper, ngedu karpet, jalalah, bukan menggunakan kursi atau meja. Tapi ini yang sepantasnya, bukan terlarang, ya, tidak dilarang. Tapi ini yang sepantasnya, yang paling bagus lah, menggunakan sufroh atau besaprah maraita. Fadzalika aqrabu ila sunnah, yang demikian itu lebih dekat kepada sunnah. Ya, kita tokol lah di dalam bekeloran niki. Wa kana alaihi salatu wassalam idza utiya bi ta'amin, dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam jika didatangkan makanan, amunara beang Nabi enta makanan, wada'ahu 'alal ardi, Nabi meletakkannya di atas tanah. Tentu tanah yang sudah ada alasnya. Li'annahu aqrabu ila tawadhu, karena itu lebih mendekatkan kepada tawadhu, merendahkan diri. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la akulu muttaki'an, aku tidak memakan sambil bersandar. Ya, artinya ndak tokol kursi sambil bersandar. Innama ana abdun, hanyalah aku ini seorang hamba sahaya kan. Akulu kama yakulul abdu, aku makan sebagaimana memakannya hamba, bukan sebagaimana memakannya seorang majikan. Saya hamba, saya makan seperti hamba itu memakan makanan. Wa asrabu kama yasrabul abdu, dan saya meminum seperti seorang hamba meminum. Ya, duduk tokol bawah. Wa qila, dan dikatakan, arba'un uhdisna ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 perkara yang diada-adakan sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 perkara yang berkaitan dengan makanan ini tidak terjadi pada zaman Rasulullah. Ya, yang pertama al-mawaidu, ya, al-mawaid, ya, ya, semacam prasmanan itu, ya, semacam prasmanan, ya, jamuan makan dengan alat-alat yang modern itu, ya. Malah itu istilahnya makan jalan, kan? Ya, makan jalan, padahal tokol itu makan, tapi istilahnya makan jalan. Itu prasmanan, itu tidak ada di zaman Rasulullah. Wal manakhilu, dan ayakan, betempi ino di nara di zaman Nabi, nempi ino. Ya. Wal asnan, dan pesta minum-minuman. Pesta minum-minuman itu tidak ada di zaman Nabi. Wasyab'u, dan makan sampai kenyang dan narak di zaman Nabi. Amunita apa biasanya mengkelen di sampai buka kelembi. Dauran itu tutup makan. Ya. Amun orang Indonesia ngene dengan, ya, amun orang Cina ngene dengan bekerja sambil berkeringat, tapi orang Indonesia makan sambil berkeringat, kan? Ya. Memang mengkelen oleh sampai sugul daur dengannya, karena biasanya ngedu seraten, ya, seraten pedas-pedas sampai sugul daur, ya. Nah. Jadi
jamuan makan dengan prasmanan, ayakan, pesta minum-minuman, makan sambil kenyang, itu tidak ada di zaman Nabi. Wala naqulu, kita tidak berkata innal akla 'alal mawaid, sesungguhnya makan di atas cara prasmanan itu manhiyun anhu, terlarang, tidak terlarang. Ya. Artinya makan menggunakan meja-meja makan itu tidak terlarang. Falaisa kullu mubtadi'in manhiyan anhu, karena tidak semua yang tidak terjadi di zaman Rasul itu menjadi tercegah daripadanya. Wa yambaghi an yuhsinal jalsata, sepantasnya bahwa seseorang itu membaguskan cara duduknya, ala sufrati, di atas suprohnya, di atas tempat makannya. Tanda bagus yang kuna tokol fi awwali julusihi, pada awal duduknya. Wa yastadimuha, dan dia mengekalkan cara duduknya yang seperti itu. Hakadza kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amunita kan akun tokol te di atas sufroh, di atas karpet, duduk bersila, okay? Duduk bersila. Ya, seperti itulah kita duduk. Tetapi warubbama jasa lil akli ala rukbatai. Ya, seringkali Nabi berlutut untuk memakan makanan di atas dua lututnya. Jadi atas dua keketutnya. Wa jalasa ala zahri qadamai, dan beliau duduk di atas punggung daripada dua tapak tangannya. Ya. Nggih, marang ini. Duduk ya, berlutut di atas dua lutut, dan duduk di atas punggung daripada dua telapak tangan kita. Warubbama nasaba rijlahul yumna, dan seringkali juga Nabi menegakkan kakinya yang kanan. Wa jalasa 'alal yusra, dan dia duduk di atas kakinya yang kiri. Mekah. Ini biasa yang kuna dalam Mekah. Suprah di tengah. Jadi kita tidak usah heran itu, karena kita biasa bersila. Kita bersila, bagus. Kita berlutut, bagus. Kita mengangkat kaki kita yang kanan, lalu kita duduk di atas kaki kita yang kiri, itu semua ada petunjuknya. Wa yukrahu al-aklu wasyurbu naiman wa muttaqian. Dimakruhkan makan dan minum sambil tidur dan bersandar. Ya. Makruh ini. Anda malah berkeluar sambil tidur, Anda bangun, cuman makruh. Ya, tidak disukai, ya. Illa ma yutanaqqalu bihi, kecuali ya makanan atau kecuali sesuatu yang mengandung biji-bijian. Nah, kecuali sesuatu yang mengandung biji-bijian. Artinya yang kita makan itu mengandung biji-bijian, ya boleh kita sambil tidur atau sambil duduk, artinya tidak dimakruhkan. Mungkin ini dia dicontohkan oleh Nabi pernah beliau makan sambil tidur atau bersandar kalau itu memakan biji-bijian. Wal ya'zim ala qillatil akli wasyurbi, hendaklah seseorang berazam untuk sedikit makan dan minum. Nah ini ya, jadi mun terlalu begawe anta bertekad sekecil kumangan, sekecil ku minum. Ya. Fa innahu la yasduqu fi niyatil akli lil ibadah illa bidzalik. Karena tidak benar pada niat makannya itu untuk beribadah kecuali dengan yang demikian itu. Artinya makannya sedikit, minumnya sedikit. Cocok ya mun niat makan itu adalah untuk beribadah. Amun niat makan untuk beribadah, lagu sedulang buat dan kasak diri anda. Ngumbe kena beribadah. Betul 4 jam. Ya. Nah, jadi mun niat makan itu untuk beribadah, niat minum untuk beribadah, maka yang pantas adalah kita makan dan minumnya
sedikit. Ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan." Tidaklah anak Adam itu memenuhi satu bejana syarran min batnihi, yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Nyabolin perut dengan makanan minuman ini yang paling buruk, paling berbahaya. Hasbu bni Adam luqaimatun. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suapan. Yuqimna sulbahu, yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Anta tebu jag-jag berdiri. Fa illam yaf'al, jika dia tidak mau melakukan itu, memakan hanya dengan beberapa suapan, fasulusun lit-tu'am, hendaknya sepertiga perutnya itu untuk makanan, wasulusun lisyarab, sepertiga perutnya untuk minuman, wasulusun linnafas, dan sepertiga perutnya itu untuk bernapas. Ya. Nah, tendak laun ya Allah, tutup makan nginum dia tebu beriak. Katirna ni UGD kan susah itu. Ya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga perut kita untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Ini mantap ini. Ya. Faizan, kalau begitu, yang bagi alla yaqdumu ala ta'am, sepantasnya bahwa dia tidak datang kepada makanan illa ba'dal ju', ya, kecuali sesudahlah lapar. Ya. Fa inna syab'a 'ala syab'i yaqsi al-qalba. Karena kenyang di atas kenyang itu bisa mematikan, bisa mengeraskan hati. Entar lu kenyang itu niki kemesuran, atente menjadi keras. Wa yumsiku qabla syab'i, dan hendaklah menahan diri sebelum dia kenyang. Sedia mante kekenyangan itu stop kita makan. Ya. Nah, oleh karena itu ketika kita mengambil makanan, sekira-kira itu dia kelebihan, kekenyangan itu lebih baik dikurangi. Ya. Dikurangi supaya nanti kita tidak kekenyangan. Ya. Cuma kadang-kadang sahibul bait siliknya doang kita mengurangi. Ya, yo kan dia kurangin ya. Nah, supaya kita tidak kekenyangan. Ya, daripada laun kita menghindari kekenyangan tetapi ada yang tersisa, tidak bisa dimanfaatkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.